Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi ke talk show kita pada hari ini yang bertema pentingnya menjaga kesehatan gigi dan anak. Gigi pada anak. Nah, baiklah, jika tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu kita kenalan dulu. Moderator kita pada hari ini yaitu saya, Dr. Giovanni Lawira, dan narasumber kita pada hari ini dari Dr. Gigi. Silakan, Dok. Ya, perkenalkan saya Dr. Gigi Norma Firah, Dr. Gigi Internship Puskesmas Sungai Durian Simpang. Nah, baik. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang sedikit ya, Dok, tentang gigi anak dan terutama untuk menjaganya. Nah, yang pertama kan kita bisa tahu nih, sering kita lihat kalau anak itu gigi depannya ya, Dok, yang sering rusak, terutama hitam-hitam. Kira-kira kenapa bagian gigi depan dan bagian atas, Dok, yang rusak? Dan ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Baik, jadi gigi rusak atau gigi bolong itu perlahan-lahan. Terus ada beberapa faktor yang menyebabkan, ada 4 faktor. Faktor yang pertama itu host atau gigi itu sendiri, kemudian faktor yang kedua itu substrat atau sisa makanan, yang ketiga waktu, yang keempat mikroorganisme atau bakteri. Jadi keempat faktor ini harus ada. Kalau sisa makanannya tidak ada, itu tidak bisa terjadi demineralisasi istilahnya. Kenapa gigi anak itu sering rusak bagian atas, gigi depan atasnya? Karena ada satu kebiasaan yang cenderung dilakukan, yaitu minum DOT atau minum susu sambil baring atau bahkan saat malam hari sambil hingga anaknya tertidur. Nah, kebiasaan itu sangat tidak baik untuk giginya karena kebiasaan minum DOT sampai tertidur di malam hari itu bisa menghadirkan keempat faktor yang disebut tadi. Ada faktor waktunya semalaman, kemudian ada faktor sisa makanannya yang menempel di sisa susu yang menempel di gigi anak. Jadi sebaiknya kebiasaan tersebut dihentikan atau bisa juga setelah susunya habis itu diganti pakai air. Jadi terjadi pembilasan gigi depannya, atau ibunya bisa bantu dengan membersihkan gigi anak setelah minum susu. Banyak yang bilang kasihan anaknya udah tidur, tapi kan lebih kasihan lagi kalau giginya sampai rusak semua. Karena kalau setiap malam seperti itu, tentu giginya lama-lama bisa rusak. Oh, jadi karena habis ngedot lalu tidur lalu nggak dibersihkan ya, Dok ya? Ya. Oh, itu jadi kenapa gigi depannya rusak. Nah, Dok, kan gigi yang rusak ini kalau kita ingat tuh, kalau gigi anak pasti dia berganti, dia lepas lalu ganti baru. Kira-kira, dan kalau seandainya itu kan pasti ada tumbuh baru ya, Dok ya. Jadi ada beberapa mungkin orang tua ya udah nggak apa-apa lah gigi kecilnya itu atau gigi bayinya itu rusak gitu. Menurut dokter itu gimana, Dok? Ya, jadi pemikiran seperti itu atau pemikiran seperti itu kalau sangat disayangkan ya sebenarnya, karena kesehatan gigi anak itu sangat penting. Dia berhubungan langsung juga dengan pertumbuhan anak, kecerdasan anak. Soalnya kan kalau misalnya kita saja yang dewasa jika sakit gigi, makan terganggu, tidur terganggu. Sedangkan untuk anak-anak itu kan makan dan tidur itu sangat penting. Kualitas tidur anak, kemudian asupan makanannya juga itu sangat penting. Jadi sangat penting untuk dijaga giginya supaya tidak rusak. Karena kalau di masa pertumbuhan anak itu, misalnya anaknya sering sakit gigi, kan itu makannya jadi terganggu, jadi asupan gizi yang masuk juga berkurang. Kalau asupan gizinya berkurang, maka berpengaruh juga ke pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Berarti sepenting itu ya, Dok ya? Iya. Nggak harus kalau seandainya tunggu gigi bagus, gigi dewasanya tumbuh baru dijaga. Harus dari kecil memang, Dok ya? Iya. Nah, jadi Dok kan kita tahu nih kalau seandainya gigi itu pasti berganti. Terutama gigi bayi dia lepas, ganti. Kira-kira apakah ada urutan-urutannya, Dok, yang harus diperhatikan dari orang tua? Oh, mana dulu yang lepas atau itu? Mungkin gimana, Dok? Ada urutannya nggak sih, Dok? Ya,
betul sekali Dok Gio. Jadi gigi anak itu ada dua fase, fase bertumbuh sama fase terganti. Kedua fase ini ada urutan waktunya, bisa terjadi lebih cepat pada sebagian anak, bisa juga terjadi agak lambat. Nanti disitulah pentingnya ibu-ibu untuk memantau di usia-usia yang akan saya sebutkan nantinya. Yang pertama, usia gigi bertumbuh. Gigi anak itu tumbuh pertama kali di usia 6 bulan. Yang tumbuh itu gigi depan bawah. Di depan bawah dulu ya. Ya, kemudian disusul gigi depan atasnya, kemudian gigi depan genap menjadi 4, itu di usia 1 tahun 4 bulan. Jadi gigi depannya nanti ada 4 atas, 4 bawah juga. Kemudian di usia 1 tahun juga tumbuh gigi geraham pertamanya, kemudian gigi taring juga. Nanti gigi geraham kedua itu tumbuh di usia mendekati atau sekitar 2 tahun. Jadi gigi anak itu nantinya yang tumbuh 4 gigi di depan, atas bawah, kemudian 4 gigi taring, 1 kanan kiri atas bawah, kemudian gigi gerahamnya ada 2 di masing-masing rahang, ada 2 kanan 2 kiri atas bawah. Jadi ibu-ibu bisa nanti memantau gigi anaknya apakah ada yang tidak tumbuh, karena tidak menutup kemungkinan meskipun jarang terjadi ada gigi yang tidak tumbuh. Kemudian yang kedua itu fase gigi berganti. Ini yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena dikhawatirkan gigi penggantinya sudah tumbuh tapi gigi susunya belum terlepas. Jadinya giginya berlapis. Itu yang pertama, gigi yang akan terganti yaitu gigi depan bawahnya juga di usia 6 tahun sampai 8 tahun. Gigi depan yang 4 itu nanti berurutan dari usia 6 sampai 8 tahun. Gigi depan bawah, kemudian gigi depan atasnya usia 8 sampai 9 tahun. Kemudian usia 9 sampai 12 tahun yang terganti itu gigi geraham kecil. Jumlahnya ada 2 kanan, 2 kiri, atas dan bawah. Jadi totalnya 8. Kemudian usia 11 sampai 13 tahun yang terganti yaitu gigi geraham keduanya. Kalau gigi geraham pertamanya bersamaan tadi yang gigi depan usia 6 tahun juga. Kemudian usia 17 sampai 21 tahun itu tumbuh gigi bungsu. Nah, usia ini juga pertumbuhan gigi bungsu juga harus diperhatikan karena terkadang ada yang tumbuhnya miring. Kalau tumbuhnya miring itu bisa memberi masalah ke gigi depannya. Jadi usia-usia tadi itu penting untuk diperhatikan oleh ibu-ibu. Berarti kalau seandainya usia yang tadi pertama itu tumbuh itu dari usia 6 bulan berarti udah harus kita kasih stimulus ya berarti ya Dok ya? Ya. Nah, kalau seandainya untuk pergantian mungkin sekitar 6 tahun ya tadi ya Dok? Iya, gimana? Nah baik Dok, kalau selain gigi berlubang nih Dok, kalau masalah gigi pada anak itu kira-kira apa ya Dok? Masalah gigi pada anak hampir sama seperti orang dewasa, bisa penumpukan karang gigi juga, bisa radang gusi juga selain karies ya. Tapi ada beberapa masalah yang penyebabnya itu timbul saat anak-anak, kemudian membawa masalah saat usia dewasa, yaitu gigi berjejal atau gigi tidak rata. Kebanyakan penyebabnya itu saat anak-anak, karena kan saat anak-anak itu pertumbuhan tulang, tidak luput juga pertumbuhan rahang. Jadi jika saat pertumbuhan tulang atau pertumbuhan rahang itu ada gangguan, maka rahangnya itu bisa pertumbuhannya terganggu, apakah tumbuhnya tidak maksimal atau dan sebagainya. Contoh yang bisa mengganggu pertumbuhan rahang itu kebiasaan buruk anak kecil. Contohnya mengisap jari. Ya, mengisap jari itu bisa menyebabkan gigi depannya lebih maju. Jadi kelihatannya tonggos. Kemudian ada juga kebiasaan minum susu pakai dotnya yang terlalu lama. Kan sebaiknya minum susu pakai dot itu maksimal 1 tahun atau 1,5 tahun kan.
Kalau lebih lama bisa gigi depannya bisa lebih maju juga. Kemudian kebiasaan yang lain, kebiasaan menggigit jari itu bisa gigi depannya nanti ada yang maju, ada yang mundur. Jadi ukurannya jadi nggak bagus, nggak rata ya, kayak jadi nggak nggak rata rata di kelihatannya. Gigit pensil juga, kemudian yang menyebabkan gigi tidak rata juga saat kecil itu, saat anak-anak giginya dibiarkan berlapis. Nah, kalau sudah giginya kelihatan berlapis, sebaiknya segera ke dokter gigi, baik itu untuk dicabut atau digoyangkan secara mandiri terlebih dahulu giginya. Oh, berarti pengaruhnya juga kalau gigi berlapis itu nggak berani goyangkan juga ya, Dok ya? Iya. Sama Nanti kebiasaan- tunggu kebiasaan. pasti lepas sendiri. Padahal mungkin perlu digoyangkan, ya nggak usah ditunggu Membantu lepas ya. juga. Sama tadi itu ya. Oke, kalau seandainya tadi tuh gigi yang berlapis, Dok, atau kan kita bilangnya gigi berjejal, itu kira-kira bagaimana harus disembuhkannya? Apakah minum obat atau bagaimana, Dok? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, jadi kalau gigi berjejal itu kita lihat lagi penyebabnya apa. Kalau gigi berjejal atau giginya tidak rata karena kebiasaan buruk yang disebutkan tadi, kebiasaannya itu harus dihentikan. Jadi orang tua harus berperan untuk menghentikan kebiasaan buruk anaknya supaya giginya tidak tambah buruk, ratanya itu Tumbuhnya bagus lah ya. tumbuhnya supaya tumbuhnya bagus. Karena untuk kalau sudah terjadi untuk mengembalikan seperti semula itu Lebih susah. ya lebih susah. Jadi yang ada cuma mencegah menjadi lebih parah. Kalau penyebab giginya tidak rata karena giginya berlapis atau ada gigi susunya yang belum terlepas, nah segeralah ke dokter gigi untuk dicabut. Tapi kalau umpamanya giginya sudah tidak rata, cara untuk meratakannya kembali ya pakai ini Kawat ortodonti ya, kawat Kawat gigi, gigi ya. pakai behel di dokter gigi. Oh, jadi kalau seandainya ada kebiasaan, hilangin dulu kebiasaannya ya, Dok. Iya. Kalau seandainya sudah tumbuh, sudah berlapis, perlu dicabut atau enggak, nanti pergi ke dokter gigi dulu ya, Dok ya. Iya. Oke. Jadi Dok, nih kan kita udah ngomongin banyak nih tentang gigi anak, lalu tumbuhnya, lalu lepasnya juga dan sebagainya. Nah, mungkin boleh jelaskan, Dok, langkah-langkah apa saja, Dok, yang bisa dilakukan terutama untuk orang tua ya, Dok ya. Kira-kira untuk menjaga kesehatan gigi anak tuh gimana? Ya. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan anak hampir sama dengan orang dewasa, tapi bertahap. Jadi mulai dari usia 0 bulan sampai 1 tahun itu orang tua berperan untuk membersihkan gigi anaknya menggunakan kasa lembab. Jadi anak-anak dari dini itu dikenalkan bahwa rongga mulut itu harus dibersihkan. Jadi anak-anak tidak merasa aneh apabila ibunya membersihkan rongga mulutnya. Jadi dia nanti juga paham kalau selain anggota tubuh yang lainnya yang harus dijaga kebersihannya itu rongga mulut. Kemudian usia 1 tahun sampai 3 tahun gigi anaknya udah mulai disikat sama orang tuanya dengan menggunakan pasta gigi, tapi cuman selapis tipis saja pastanya. Kalau usia 3 sampai 5 tahun itu pasta giginya ditambah lagi menjadi seukuran biji beras. Kemudian setelah 5 tahun itu anak-anak didampingi untuk mulai menyikat gigi sendiri. Kemudian cara menyikat giginya itu menggunakan sikat gigi anak-anak. Jadi anak-anak pakai sikat gigi anak-anak, karena kalau pakai sikat gigi orang dewasa nanti bisa merusak giginya. Jadi caranya itu dibulat-bulat seluruh permukaannya, kemudian di bagian dalam itu disikat sampai gigi paling terakhir. Kemudian penting juga untuk diperhatikan bagian dalam permukaan giginya, karena di sini biasa menumpuk karang gigi. Tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak
itu banyak juga ditemukan yang sudah tertumpuk karang giginya. Karang giginya Ya, jadi penting untuk disikat juga bagian dalam dengan gerakan mencungkil, gigi depan, atas, dan gigi belakang, semuanya disikat semua permukaannya. Berarti tetap harus disikat ya dok ya? Iya. Nah kalau saya tadi masih usia kurang dari 1 tahun pakai kain boleh nggak dok? Kan yang kain berserat itu dok, lalu kemudian digosok-gosokkan gitu ya? Iya, Boleh. boleh pakai kasa lebih bagus. Lebih bagus pakai kasa ya dok ya? Iya. Kemudian kalau saya tadi udah mulai 1 tahun udah harus dibersihkan pakai sikat gigi dok. Iya. Kira-kira tadi seberapa banyak sih dok odol yang dipakai untuk anak kecil kalau seandainya gosok gigi dok? Iya, jadi jumlah odolnya lebih sedikit tentunya ya dari orang dewasa. Kalau usia 1 sampai 3 tahun tadi itu cuma selapis tipis. Kemudian kalau usia 3 sampai 5 tahun sebesar biji beras atau di ujung bulu sikatnya saja, tidak sampai seluruh. Ke belakang. Lalu kan dok, kan kalau seandainya masih kecil susah ya dok kita suruh untuk berkumur. Iya. Kalau seandainya kita dewasa masih bisa dok untuk berkumur. Kira-kira apakah harus berkumur dok habis sikat gigi terutama pada anak kecil dok? Itu harus berkumur, diajarkan sama orang tuanya. Jadi perlahan-lahan diajarkan menyikat gigi. Kan kalau misalnya sikat gigi anak-anak busanya belum terlalu banyak. Nanti kalau misalnya sudah semakin bertambah usia, diajarkan sama orang tuanya cara berkumur. Cara berkumur ya. Jadi orang tua juga berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi anak. Jadi tadi kita juga udah dapat penjelasan mengenai kerusakan yang terjadi gigi anak, terus cara merawatnya juga ya dok ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik, ada pertanyaan nih dari kolom chat, dok. Ada usia 2 tahun minum ASI dengan DBF dan sampai tertidur. Kira-kira apakah juga akan beresiko juga dok? Dan berapa kali anak sikat gigi dalam 1 hari? Nah seperti itu dok pertanyaannya. Baik, jadi terkait anak minum susu sampai tertidur, baik itu menggunakan DOT atau DBF, sama-sama perlu dibersihkan karena sisa yang kita khawatirkan itu sisa susunya yang menempel di permukaan gigi anak, itu yang menjadi itu yang nantinya bisa menyebabkan giginya rusak. Jadi maupun DBF atau pakai DOT itu tetap harus dibersihkan karena sama-sama berisiko jika ada sisa susu yang menempel di giginya. Kemudian berapa kali anak sikat gigi dalam sehari? Yaitu 2 kali atau di pagi hari dan malam sebelum tidur. Atau jika misalnya sudah terlihat rongga mulutnya kotor atau banyak sisa susu, sudah bisa dibersihkan. Apalagi anak kan sering minum susu, jadi perlu sering-sering dibersihkan. Oh baik, jadi minimalnya sebenarnya 2 kali ya dok, pagi sama sebelum tidur setelah udah minum susu ya dok ya. Tapi kalau seandainya mau lebih tergantung lagi kalau seandainya orang tuanya rajin mungkin giginya lebih bagus gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya banyak kali juga itu tidak baik. Jadi nanti disesuaikan, dilihat kondisi rongga mulut anaknya bagaimana. Kalau misalnya sudah cukup kotor, sudah bisa dibersihkan. Oh baik, jadi ini nggak harus berapa kalinya, nggak ada ketentuan ya dok, cuman harus lihat kebutuhan. Oke. Mungkin segitu saja dok. Kalau seandainya ada salah kata kami mohon maaf. Jadi kita tadi udah dijelaskan dari dokter gigi kita, dokter Vira, tentang gigi anak, dari perawatannya sampai kerusakan dan faktor resiko. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dok penutupnya?
Mungkin kasus yang paling banyak tuh gigi yang berlapis ya. Jadi mohon untuk ibu-ibu di rumah dicek gigi anaknya, karena biasanya gigi penggantinya tuh jangan ditunggu sampai muncul semuanya baru dicabut gigi susu yang masih tertinggal. Kalau di dalam rongga mulutnya sudah terlihat ada putih-putih, oh ini mungkin gigi pengganti yang mau tumbuh, tapi gigi susunya masih ada, sudah bisa segera ke puskesmas untuk diperiksa. Baik dok, jadi mungkin segitu